Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan di YouTube channel aku, Firdausi Maulida Nasya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh langsung subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalau aku upload video, kalian update. Dan jangan lupa like video ini dan juga komen di bawah ya. Makasih, happy watching. Oke, ini adalah materi selanjutnya, yaitu tentang mental yang dibutuhkan seorang pebisnis. Kalau kalian belum lihat video sebelumnya, yaitu judul Kiat-kiat dalam memulai bisnis sendiri. Nah, kalian kesana dulu baru lihat video ini supaya nyambung. Jadi di sini aku bukan menjelaskan sih, aku lebih kayak ke menceritakan pengalaman aku pribadi dan mungkin ini terjadi di beberapa orang juga gitu. Di sini aku akan membahas tentang mental yang dibutuhkan seorang pebisnis. Nah, aku sebagai pebisnis gitu kan, awalnya kenapa aku mulai berbisnis itu jujur aja karena aku termakan oleh omongan motivator yang mengatakan bahwa bisnis itu bisnis tanpa modal gitu-gitu kan. Terus kayak bisnis tanpa resiko, terus kayak bisnis kayak bisnis itu cepat menghasilkan passive income, atau bisnis membuat kita santai jangka panjang, atau bla bla segala macam yang mendoktrin pikiran orang-orang awam itu tentang bisnis. Wah keren gitu kan, wah aku udah berbisnis itu udah keren gitu, padahal sebenarnya perjalanannya cukup Jadi buat teman-teman, kalian harus terus pantengin story ini karena aku benar-benar mau buka mindset kita semua bahwasannya bisnis itu enggak semudah dan enggak sekeren yang motivator-motivator itu bilang. Jadi bisnis menurut aku adalah sesuatu hal yang saat orangnya bertumbuh maka bisnis akan bertumbuh. Jadi jangan berharap saat kalian aku udah punya bisnis udah keren. Enggak kayak gitu guys, enggak sama sekali. Karena bisnis itu akan baik sesuai dengan sesuai dengan yang menjalaninya gitu. Jadi jangan berharap bisnis itu cepat bertumbuh kalau yang ngejalaninnya pun masih males-malesan dan masih kayak ogah-ogahan gitu. Jadi buat kalian segeralah taubat kalau memang kalian mau jadi pebisnis yang handal dan sukses. Dan aku di sini nggak bilang aku itu udah sukses dan handal, cuman di sini aku nge-share pengalaman aku supaya kita sama-sama taubat dan enggak ngelakuin kesalahan aku dulu atau kalian juga udah pernah. Dan di sini aku mau bilang lagi, bisnis itu dijalani oleh orang-orang yang sabar, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang tekun dan yang waras kepalanya. Jadi banyak pebisnis itu stres. Kenapa? Karena dia nggak lagi mikirin diri dia sendiri. Dia tuh udah mikirin jangka panjang dan dia mikirin hal yang luas gitu. Dan banyak pebisnis yang selamat dari stresnya karena mereka selalu mencari solusi dan mereka selalu menambah ilmu setiap hari. Jadi buat kalian udah tahu kan maksud aku mental seorang pebisnis itu seperti apa. Dan di sini aku mau bahas tentang mental seorang pebisnis yang singkat, yang menurut kita itu kayaknya terlihat simple dan tapi ternyata ribet. Jadi buat kalian yang sering banget ngelihat pebisnis-pebisnis di luar sana yang kalian lihat udah mungkin penghasilannya udah puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, jujur aja mereka itu ngalamin proses yang luar biasa. Nah, pebisnis itu nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Jadi kayak mereka itu selalu mikirin gimana orang lain berkembang, bagaimana orang lain bertumbuh, dan bagaimana mereka bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Makanya kenapa
aku bilang tadi, bisnis itu nggak sekedar selesai, nggak sekedar keren-kerenan, dan nggak bisa dijalanin dengan orang yang males-malesan dan ogah-ogahan. Karena memang bisnis itu harus dijalanin dengan rasa yang semangat, terus kegigihan yang tinggi, terus juga rasa sabar yang luar biasa. Dan buat kalian yang memang merasa mengalami penurunan semangat, menurut aku ya, kalian sebagai seorang pebisnis, kita gitu sebagai seorang pebisnis harus cepat-cepat mencari referensi-referensi yang membuat kita kembali bersemangat. Jadi kita nggak semangat itu, atau misalnya kita lowbat, itu tuh biasa banget guys. Tapi gimana caranya kita bangun dari itu semua. Terus juga yang buat aku salut lagi sama pebisnis, mereka itu tuh selalu tahu dan selalu memikirkan jangka panjang. Jadi mereka itu nggak memikirkan jangka pendek guys. Dan yang mereka pikirkan adalah bagaimana orang-orang di dalamnya dan perusahaannya itu bisa makin muat banyak orang. Jadi kayak kalau misalnya aku bilang, misalnya nih gitu kan, dapat uang 10 juta gitu. Nah 10 jutanya ini mereka nggak pakai sendiri langsung gitu. Jadi kayak mereka itu sisihkan dulu sebagian untuk gaji misalnya, atau untuk operasional misalnya, atau untuk beli perabot-perabot, atau untuk sewa atau ngontrak, atau beli kantor yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Kalau menurut aku, kalau misalnya kalian udah jadi pebisnis, kalian harus perhatiin kekuatan diri. Dan kalau kalian yang belum menjadi bisnis, saran aku harus benar-benar dipikirkan lagi, karena bisnis ini benar-benar jangka panjang. Beda dong dengan orang-orang yang hanya jual-jualan via online, hari ini ada besok enggak, hari ini jualan besok enggak, dan itu sering kita bilang kayak hilang timbul gitu kan. Itu yang buat orang itu yang buat customer itu hilang gitu. Jadi menurut aku lagi, bisnis itu bukan hanya tentang uang, tapi bagaimana kita mampu amanah di dalamnya gitu. Jadi jujur aja, aku juga masih belajar untuk hal amanah itu. Tapi untuk mental-mental seorang pebisnis, dari yang aku sampaikan tadi, semoga bermanfaat, karena ini adalah video yang di request sama teman-teman semua. Mungkin teman-teman perlu motivasi atau semangat, dan semoga video ini menjadi salah satu pencerahan. Jadi buat kalian, jangan lagi terhipnotis dengan motivator-motivator yang mengatakan bahwa proses bisnis itu singkat guys. Coba tanya yang ngomong, dia itu bisnis nggak, atau apa sih yang udah dia bangun, kok dia bisa bilang gitu kan. Jadi buat kalian, semangat terus, konsisten terus, minimal itu 1 tahun insya Allah udah kelihatan hasilnya. Jadi itu aja sampai penyampaian dari aku, karena menurut aku mental seorang pebisnis itu akan aku upgrade terus nanti, karena aku juga masih belajar, dan saat ini itu dulu yang akan aku sampaikan. Makasih yang udah denger video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video sebelumnya, dan kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa share ke saudara-saudara kalian, atau ke seluruh Indonesia, atau keluar negeri kalau mereka ngerti. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.